Togok. Dengan demikian seorang pelatih harus jeli melihat itu. Nah, kalau dari orang ya mulai dari anak-anak sampai umur 1 tahun itu dia lagi tumbuh di togok. Orang latihan biasa kan rata-rata ya sudah anak-anak kayak atas sampai masa puber itu orang berlatih ya. Mulai dari dasar ya multilateral sampai spesifikasi persiapan khusus. Ya itu tumbuhnya pada tungkai. Nah, kalau tumbuh pada tungkai berarti anak-anak SD ya, anak-anak TK, anak SD sampai anak SMP ya, umur 12, umur 14 tahun. Ya, itu mereka tumbuhnya pada tungkai. Nah, sehingga mereka-mereka itu kita jangan melatih mereka dengan pembebanan yang terlalu banyak pada bagian tungkai. Nah, kalau pembebanan atau kita lari dalam jangka yang jarak yang jauh setiap hari, apalagi kita berlari tanpa menggunakan alas sepatu ya. Biasa di karate, di bela-bela diri itu ya, karate, taekwondo, pencak silat ya. Itu seperti orang jagoan begitu. Jadi lari saya tidak tahu maksudnya apa, tapi orang kemudian berlari dengan kaki telanjang. Ya. Lalu kemudian itu dilakukan setiap hari. Kalau dilakukan setiap hari, otomatis akan bermasalah. Kita bisa saja otot-otot kita, ya, tungkai apa tulang-tulang kita bermasalah, sehingga di usia-usia pertumbuhan seperti itu kita tidak bertambah tinggi, tapi kita bertambah cebol, pendek, ya. Karena kalau ujung-ujung tulang itu dibentur-benturkan seperti ini terus, ya, maka otomatis ya bagian tulang yang satu dan tulang yang lainnya ini menjadi mengeras. Kalau sudah mengeras, padahal tempat pertumbuhan tulangnya ada di situ. Jadi itu harus kita jaga secara baik. Ya, Anda besok-besok melatih anak orang, jangan sampai melatih anak orang, tapi kemudian bikin anak orang menjadi sengsara, tidak bertambah tinggi, tapi bertambah pendek, bertambah cebol. Nah itu tentu saja akan bermasalah ya. Nah, kalau Anda lihat satuan-satuan waktu ya, dari 0 tahun sampai umur 2 tahun itu dikatakan masa anak kecil. Masa anak kecil antara laki-laki dan perempuan itu selalu sama. Kemudian masa kanak-kanak itu dari antara umur 2 tahun sampai 10-11 tahun ya. Itu masa anak-anak. Itu sudah mulai berbeda. Masa anak-anak antara laki-laki dan perempuan itu sudah berbeda. Anak perempuan lebih cepat menuju masa puber, anak laki-laki belum puber. Jadi kalau setelah umur 10 tahun, anak perempuan sudah memasuki masa puber sampai umur 12 tahun, anak laki-laki masih sampai 12 tahun itu masih dikatakan anak-anak. Setelah umur 12 sampai 14 tahun itu baru laki-laki masa puber. Jadi perempuan itu lebih cepat antara 1 sampai 2 tahun pubernya, lebih cepat dewasanya. Ya. Misalnya di usia remaja, ya. Anak perempuan itu umur 12 tahun sampai 18 tahun dikatakan usia remaja. Tapi untuk anak laki-laki itu kurang lebih antara 14 tahun sampai 20 tahun itu dikatakan anak remaja. Di atas itu dikatakanlah masuk pada masa dewasa. Jadi kalau perempuan setelah 18 tahun itu dia sudah dikatakan sebagai orang dewasa. Tapi laki-laki ya itu sudah memasuki 20 tahun ke atas baru dia dikatakan dewasa. Nah, dari sisi pertumbuhan ya, perempuan kalau sudah memasuki masa umur 18 tahun itu pertumbuhannya sudah kecil sekali, bahkan dikatakan tidak ada gitu. Nah, laki-laki kalau sampai 20 sudah 21 tahun itu sudah tidak bertambah tinggi lagi. Jadi baik laki-laki maupun perempuan antara umur 18 tahun ke atas dan umur 20 tahun ke atas itu pertumbuhannya sudah sangat sangat sedikit, bahkan dikatakan tidak ada. Ya, sudah finish gitu. Yang ada adalah apa? Ya bertambah, bukan bertambah tinggi, tapi bertambah lebar, bertambah tebal, bertambah bulat. Itu artinya apa? Artinya bertambah gendut gitu. Nah, ini untuk Anda. Jadi kalau perempuan-perempuan ya yang tidak mau gendut ya setelah umur 18 tahun, Anda-anda ini sudah di atas itu, maka Anda-anda sudah tidak bertambah tinggi lagi. Kalau masih di bawah 18 tahun untuk perempuan masih bisa tambah tinggi. Ya, tapi kalau
laki-laki setelah umur 20 tahun itu sudah tidak tambah tinggi lagi. Ya. Jadi itu untuk pertumbuhan. Nah, kalau Anda lihat gambar ini dari anak-anak sampai pada orang dewasa, itu pertumbuhannya yang ada bintik-bintik itu adalah tempat pertumbuhannya. Jadi tadi untuk anak ya, dari lahir sampai umur 1 tahun itu tumbuhnya di togok. Togok itu di mana? Ya bagian badan ini. Kemudian setelah 1 tahun sampai masa puber, tumbuhnya di bagian mana? Di bagian mana? Bagian tungkai. Gitu. Lalu nanti setelah kembali ke masa remaja, ya, dia kembali tumbuh lagi pada bagian togok. Sehingga Anda yang berilmu, waktu Anda melatih baik anak kecil sampai orang dewasa atau masa remaja Anda, masa remaja anak-anak asuhan Anda tahu ketika dia tumbuh di togok, ya kita maksimalkan mungkin latihannya ke arah kaki atau tungkai gitu. Kalau dia lagi bertumbuh ya pada masa puber, misalnya dia sedang bertumbuh di tungkai, jangan kita maksimal latihannya di tungkai, tapi kita maksimal latihannya ke bagian togok karena tungkai sedang tumbuh gitu. Nah, nanti di masa remaja kita balik lagi, aktivitas di bagian togok ini kita kurangi, justru di bagian tungkai yang kita genjot, sehingga pertumbuhan mereka itu tidak terganggu. Ya, jangan sampai mereka tidak bertambah tinggi, ya, mereka pendek-pendek, lalu kemudian kita pelatih dikatakan sebagai pembunuh terhormat itu, karena membunuh orang tanpa kita ketahui bahwa kita sudah membunuh orang. Jadi dokter kasih dosis salah, ya, orang waktu dokter kasih dosis salah, pasiennya meninggal, dokternya bisa dituntut, karena pasiennya langsung meninggal. Tapi kalau pelatih memberikan dosis salah-salah terus, ya dia tidak meninggal besok. Tapi meninggal kapan? Meninggalnya 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun kemudian baru meninggal. Nah, pelatih tidak bisa dihukum karena tidak diketahui siapa yang bikin dia meninggal. Padahal dia meninggal sebagai akibat dari latihan yang tidak beres tadi itu. Nah, kalau kita lihat manusia itu bertambah tumbuh dari mana? Ya tumbuhnya itu dari ujung-ujung tulang. Kalau pohon itu kan bertambah tinggi dari mana? Dari pucuk. Ya, kalau pohon itu bertambah tinggi dari pucuk, ada daun baru, batang baru, daun baru, batang baru, dan seterusnya. Nah, kalau di manusia itu kan tumbuh bertambah panjang itu dari ujung-ujung tulang. Jadi kalau Anda ada benturan-benturan yang terjadi, misalnya pertumbuhan lagi terjadi di tungkai, Anda berlatih di tungkai terus, larinya jarak jauh terus, sehingga benturan-benturan terus terjadi, antara tulang, ujung-ujung tulang itu menjadi mengeras. Kalau sudah menjadi mengeras, anaknya pertumbuhannya bermasalah, tidak bertambah tinggi-tinggi lagi. Nah, itu jadi catatan buat Anda supaya jangan sampai Anda tidak mengerti, tidak tahu, lalu bikin orang punya anak, ya, tidak bertambah tinggi, berdosa gitu ya. Kemudian kalau Anda lihat grafik ini ya, grafik ini apa ukurannya? Ada ukuran dalam sentimeter setiap tahun dan ada umur ya. Anda lihat dari 0 sampai 1 tahun ya. Itu anak rata-rata anak kecil bayi itu dari 0 1 tahun ya, dari dia mulai lahir sampai umur 1 tahun 2 tahun itu dia bisa bertinggi antara 12 sampai 18 cm. Jadi dia bisa bertambah tinggi dalam 1 tahun itu bisa sampai 18 cm. Nah, tapi setelah itu dari usia 2 tahun sampai umur 11 tahun, 10 tahun ya, 12 tahun untuk laki-laki ya, itu pertumbuhannya rata-rata berapa? Cuma antara 0 sampai 4 cm. Jadi sepanjang tahun itu setelah Anda memasuki umur 2 tahun ya, sampai Anda memasuki usia 10 tahun bagi perempuan dan 12 tahun untuk laki-laki, itu pertumbuhannya setiap tahunnya hanya 4 cm. Maksimal itu 4 cm. Nanti di usia puber, yaitu perempuan 10 sampai 12 tahun dan laki-laki 12 sampai 14 tahun, itu di dalam 1 tahun kita atau anak-anak kita itu bisa bertambah tinggi sampai berapa meter, sampai berapa sentimeter, bisa sampai 12 cm dalam 1 tahun.
Nah, maka anak-anak kita di usia pertumbuhan, di usia puber itu, kita perhatikan tidurnya, perhatikan makannya, gizinya, sehingga di era masa puber itu mereka bisa cepat sekali tingginya, gitu. Jadi yang calon-calon ibu itu ya, yang perempuan-perempuan yang nanti besok-besok jadi ibu, jangan sampai tidak mengerti gitu. Ya, jadi anak-anak waktu lahir itu dibutuhkan ya, masih dalam perut, dalam janin juga dibutuhkan gizi yang bagus sampai dia lahir ya. 1 sampai 2 tahun itu masih maksimal pertumbuhannya bisa sampai 18 cm. Lalu di usia pertumbuhan antara perempuan itu 10-12 dan laki-laki 12 sampai 14 tahun itu masa-masa puber itu. Ya, di situ juga mereka akan bertambah tinggi bisa sampai 12 meter, 12 cm dalam 1 tahun. Di situ kita butuh membantu mereka dengan asupan gizi yang maksimal, gitu supaya mereka bisa bertumbuh ya sebagaimana yang kita harapkan. Ini percepatan pertumbuhan yang tadi sudah dijelaskan. Secara grafik menyeluruh ya, kalau kita lihat di bagian kepala ya, mulai dari bagian kepala sampai ke bagian tungkai ya, itu yang paling banyak mengalami pertumbuhan ya, yaitu bagian mana? Bagian tungkai. Bagian tungkai itu bisa tumbuhnya sampai 5 kali 5 kali lipat dalam 1 tahun. Jadi kalau tungkai Anda mulai lahir itu 5 cm, maka 5 kali 5 gitu kepanjangan bisa sampai 25 cm dalam pertumbuhan seumur hidup Anda. Nah, di bagian togok ini bisa bertambah panjang ya, bertumbuh menjadi 4 kali lipat. Juga pada bagian lengan. Lengan kita ini bisa bertambah panjang 4 kali lipat. Tapi di bagian kepala ini hanya 2 kali lipat. Tapi kalau siapa yang mau kepalanya bertambah panjang 4 kali lipat juga tidak apa-apa gitu. Sama dengan Nisa itu. Atau Norma begitu ya. Rahareng itu. Jadi kalau mau kepingin kepalanya bertambah panjang 4 kali supaya cepat panjang, cepat tinggi, ya Anda akan menjadi manusia yang aneh karena kepala Anda bertambah panjang 4 kali lipat ke atas gitu. Ya kita tentu saja tidak kepingin kepala kita bertambah panjang ya. Jadi Tuhan itu Maha tahu, Dia tahu bahwa rupa orang akan menjadi aneh kalau dikasih kepalanya ini bertambah panjang sama dengan yang lain 4-5 kali lipat gitu ya. Ya. Saya kira untuk hari ini paling tidak gambaran kita sampai di situ ya. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada Anda sebelum kita nanti masuk kepada hukum-hukum latihan ya. Mungkin ada yang mau bertanya, saya persilakan kepada Anda gitu ya.